Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen senjata Iris-T Ukraina disikat habis. Rekamannya diunggah ke Menhan Rusia di Telegram pada Senin 15 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen rekaman penghancuran peluncur sistem rudal anti pesawat Iris-T buatan Jerman yang digunakan militer Ukraina. Sebelumnya operator UAV Angkatan Bersenjata Rusia mengidentifikasi sistem pertahanan udara Ukraina pada posisi tembak yang telah disiapkan di daerah desa Poloskoe, wilayah Dnipropetrovsk. Pasukan rudal OTRK Iskander Rusia pun segera memberikan pukulan telak terhadap target yang teridentifikasi. Sarana pengendalian objektif mengklaim sukses melakukan penghancuran peluncur rudal pertahanan udara Iris-T, stasiun radar TRML-4D, dan personel Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani kendaraan tempur kompleks tersebut. Brigade ke-238 Rusia melaporkan sukses menghancurkan depot amunisi di Novoselidovka. Hal itu dibuktikan dengan rekaman yang dirilis di Telegram pada Senin 15 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menemukan gudang amunisi musuh di desa Novoselidovka. Rentetan proyektil ditembakkan dan akurat mengenai sasaran. Berkat penembakan yang efektif dan akurat di bawah kepemimpinan Komandan Senjata dengan tanda panggilan Ceko, target diklaim sukses dihancurkan di bawah koreksi pengintai. Keberhasilan ini disebut sekaligus memberikan dukungan yang signifikan kepada Divisi 150 dan membantu memperkuat upaya ofensif mereka di wilayah tersebut. Pemerintah Jerman diam-diam mengirimkan paket bantuan militer baru ke Ukraina antara akhir Juni dan awal Juli, seperti diberitakan harian Jerman Bavaria Münchner Merkur pada Senin 15 Juli 2024. Surat kabar tersebut menyebut pengiriman bantuan militer Jerman ke Ukraina tersebut sangat besar dan pengirimannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan sebagian besar tidak diketahui. Paket tersebut mencakup 39 buah baju besi berat dan persediaan militer Jerman dan perusahaan pertahanannya sebut Merkur telah menganalisis data-data pemerintah. Kiev menerima kiriman 10 lagi tank tempur utama Leopard 1A5 dan 20 kendaraan tempur infanteri Marder di antara sumbangan tambahan lainnya, kata outlet tersebut. Menurut data terbuka yang diterbitkan oleh Kabinet Kanselir Olaf Scholz, jumlah total tank Leopard dan Marder yang dikirim ke Ukraina masing-masing bertambah menjadi 50 dan 120. Militer Rusia juga sebelumnya telah menerbitkan banyak video yang menunjukkan tank Jerman dihancurkan dengan drone kamikaze atau bahkan ditangkap oleh tentara Rusia setelah ditinggalkan oleh awaknya. Sekretaris Jenderal Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan aliansi tersebut memberikan isyarat bahwa mereka tidak akan terlibat langsung dalam perang Ukraina. Pernyataan ini dilontarkan Stoltenberg tepat setelah Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk dan Volodymyr Zelensky menandatangani Pakta Kerjasama Keamanan 10 tahun pada Senin lalu yang mencakup ketentuan tentang mekanisme yang memungkinkan mereka menembak jatuh rudal dan drone Rusia yang menuju Polandia saat berada di wilayah udara Ukraina. Pertentangan ini dilakukan Stoltenberg untuk mencegah amukan Rusia yang berpotensi memperluas perang di Eropa. Terlebih belakangan ini, Rusia kerap mengancam bakal mempersenjatai serta memasok musuh-musuh Amerika Serikat dengan senjata dan rudal canggih. Adapun rencana ini diungkap sebagai respon terhadap pengiriman senjata yang baru-baru ini dilakukan Washington dan para sekutunya seperti Inggris, Prancis ke Ukraina.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan kerja tempur personal militer dari kelompok pasukan selatan saat mengidentifikasi dan menghancurkan peralatan militer musuhnya. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Selasa Juli 2024. Instalasi artileri self-propelled AC-90 buatan Inggris milik Angkatan Bersenjata Ukraina yang beroperasi di wilayah Ilyinka dapatkan akibatnya. Meski di tengah hutan sekalipun, militer Rusia tetap bisa menemukan posisi targetnya. Tidak ingin melewatkan kesempatan, pasukan Moskow tanpa berlama-lama langsung melayangkan serangan rudalnya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan target alami kebakaran hebat. Drone FPV melancarkan serangan tepat terhadap mobil lapis baja senator Rosel, kendaraan tempur infanteri M113 dan kendaraan musuh. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 16 Juli 2024. Pasukan Ukraina yang selalu meremehkan kemampuan pasukan khusus Rusia dapatkan akibatnya. Tepatnya di arah Donetsk Selatan, Brigade Pasukan Khusus membuktikan ketangguhannya, mengidentifikasi dan tidak tanggung-tanggung menyerang posisi musuhnya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, Angkatan Bersenjata Ukraina terus kehilangan peralatan dan personel. Setiap serangan Rusia merupakan pukulan yang diperhitungkan dengan jelas dan efektif yang tidak memberikan peluang bagi musuhnya. Operator UAV Orlan 30 dari kelompok pusat menemukan titik persembunyian tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 16 Juni 2024. Di wilayah Yasnobrodovka, operator UAV Orlan 30 menunjukkan bahwa tentara Ukraina tidak dapat bersembunyi bahkan di sudut paling terpencil sekalipun. Operator drone Rusia memperhatikan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dan memutuskan untuk tidak menunda masalah ini dalam waktu yang lama. Setelah menerawang sasaran, operator UAV mengarahkan proyektil pemandu Krasnopol dengan presisi bedah. Hasilnya, tak lama kemudian rumah tersebut bersama personel tentara Ukraina dibongkar dalam hitungan detik. Sementara tentara Ukraina berusaha melarikan diri, operator UAV kami selalu selangkah lebih maju, siap melancarkan serangan yang akurat dan menghancurkan. Rekaman penghancuran gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Novoselidovka di arah Kurakovsky oleh pasukan Brigade Artileri Pengawal ke-238 ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 16 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia terus konsisten menyerang pertahanan musuhnya. Misi pasukan Putin untuk membuat kelompok musuhnya derita kerugian besar terus dijalankan, seperti yang terlihat dalam rekaman berikut. Militer Rusia tidak hanya memfokuskan serangannya pada peralatan militer dan personal musuhnya, tapi juga pada pusat disimpannya beragam amunisi andalan tentara Ukraina. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang Angkatan Bersenjata Ukraina.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.